Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini kami akan membawakan asal-usul pocong. 8 bulan yang lalu di sebuah daerah di Indramayu ada kasus yang menggemparkan, yaitu kasus penampakan pocong. Kemudian salah satu orang yang kemudian jadi tim kami berasal dari tempat kejadian tersebut gempar. Menurut penuturannya dan menurut cerita masyarakat sekitar yang pernah menemui keberadaan pocong tersebut, mereka menerangkan bahwa wajah pocong itu hitam dan ia melayang di udara. Orang tersebut menjumpainya saat di belakang rumahnya jika ia baru pulang dari jaga malam di tempatnya bekerja. Kebetulan orang tersebut begitu sampai di rumahnya, ia kebelet ingin kencing. Sebelum orang tersebut mengetuk pintu, ia kemudian menunaikan hajatnya untuk kencing. Ia kencing di belakang rumahnya. Ia kencing di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba sebelum ia kencing, ia melihat sosok pocong di depannya. Pocong itu kemudian melayang mendekatinya. Sontak orang tersebut lari ke depan rumahnya dan menggedor pintu rumahnya sambil memanggil istrinya. Beberapa saat kemudian istrinya keluar dan membukakan pintu rumah yang dikunci dari dalam. Kebetulan waktu itu ia lupa membawa kunci rumahnya yang biasanya ia bawa sebelum pergi bekerja. Istrinya kemudian menanyakan pada suaminya kenapa suaminya panik dan menggedor-gedor pintu rumah. Suaminya kemudian menceritakan apa yang ia lihat. Ia melihat di belakang rumahnya ada penampakan pocong. Ternyata selain orang tersebut, banyak juga orang-orang yang konon menjumpai penampakan pocong tersebut. Mulai saat itu daerah tersebut geger oleh keberadaan pocong. Setiap malam masyarakat berkumpul dan berkeliling desa memburu pocong tersebut. Perburuan pocong tersebut berlangsung kurang lebih 1 minggu. Pada 1 minggu itu masyarakat setiap malam berkeliling berburu pocong. Setiap tempat yang konon pernah terjadi penampakan pocong didatangi dan dikelilingi. Salah seorang yang kemudian menjadi anggota tim kami berinisiatif mendatangi paranormal. Ia kemudian menanyakan perihal kasus penampakan pocong tersebut. Ia kemudian bertanya bagaimana menangkal atau mengusir pocong tersebut. Paranormal itu menduga bahwa pocong tersebut bisa jadi orang iseng atau orang yang berniat jahat. Anggota tim kami juga bertanya perihal asal-usul pocong sebenarnya. Paranormal tersebut menceritakan bahwa pocong terdiri dari berbagai macam jenis. Keberadaan pocong itu tidak jelas mulai kapan keberadaannya. Tetapi konon pernah ada sebuah kejadian di masa lalu di sebuah tempat di daerah Jawa. Ada seseorang yang meninggal. Konon nama orang tersebut adalah Sumarna. Sumarna meninggal setelah 2 minggu sakit. Kebetulan pengurus jenazah atau orang sekitar daerah itu memanggilnya dengan istilah lebe. Pada saat itu lebe sedang pergi. Yang ada hanya asisten lebe saja. Kemudian asisten lebe menggantikan lebe mengurus penguburan jenazah Sumarna. Jenazah itu kemudian dikuburkan pada siang hari. Setelah sore hari ritual penguburan selesai. Asisten lebe pun pulang ke rumahnya. Tiba-tiba sekitar jam 9 malam, asisten lebe dikagetkan oleh wujud jenazah Sumarna. Sumarna mendatangi asisten lebe itu dengan bentuk pocong. Asisten lebe kemudian menanyakan maksud kedatangan makhluk itu. Pocong tersebut tidak berbicara sepatah kata pun.
Beberapa saat setelah asisten Lebe bertanya, pocong tersebut itu menghilang. Asisten Lebe tersebut kemudian pergi ke rumah Lebe untuk menanyakan kepulangan orang yang diasisteninya tersebut. Ia ditemui oleh salah satu keluarganya. Anggota keluarga tersebut menjawab, sebentar lagi Lebe akan datang, karena Lebe hanya 1 hari bepergian. Ketika menjelang sore, benar saja Lebe tersebut pulang. Lebe tersebut mendatangi asistennya. Kemudian Lebe tersebut duduk di depan asistennya dan berkata, "Ada apa?" Asistennya kemudian menceritakan apa yang telah dialaminya. Setelah asisten Lebe tersebut menceritakan perihal kedatangan pocong Sumarna, kemudian Lebe bertanya kepada asistennya, apakah tali pengikatnya sudah dilepas? Sontak asisten tersebut istighfar dan mengatakan bahwa ia lupa melepas ikatan jenazah tersebut. Ketika Lebe dan asisten Lebe sedang membicarakan persoalan tersebut, tiba-tiba datanglah salah satu keluarga almarhum Sumarna. Ia meminta izin mengganggu. Ia bercerita bahwa semalam ia didatangi jenazah pocong Sumarna. Tak lama kemudian datang Marjuki, teman akrab Sumarna. Ia datang dan kemudian langsung menceritakan bahwa ia didatangi oleh pocong Sumarna. Ternyata menurut Marjuki, selain dirinya banyak juga orang-orang yang ikut menyaksikannya. Waktu itu konon mereka sedang di pos kamling. Ketika mereka sedang berkumpul, tak lama kemudian pocong itu muncul. Dan setelah itu pocong itu menghilang. Lebe kemudian langsung minta orang-orang yang ada di situ dan memanggil warga setempat untuk membantu menggali kuburan Sumarna. Masyarakat pun datang berbondong-bondong menuju kuburan Sumarna. Saat itu keadaan sudah mulai gelap. Tak lama kemudian kuburan Sumarna mulai digali. Sebagian yang lain menyalakan lampu petromak. Kegiatan menggali itu terjadi tidak begitu lama. Beberapa saat kemudian terlihat kayu-kayu penutup pembatas jenazah dengan tanah mulai terlihat. Lebe kemudian mengangkat kayu-kayu tersebut. Kayu-kayu penyekat itu kemudian dikumpulkan di atas liang lahat. Terlihat jenazah Sumarna tergeletak dengan tali pocong yang masih mengikatnya. Aroma busuk mulai keluar dari jenazah. Beberapa orang terlihat mulai menutup hidung mereka. Lebe kemudian perlahan-lahan melepaskan tali pengikat jenazah. Setelah tali ikatan jenazah itu dilepaskan, kayu-kayu penyekat jenazah dengan tanah dipasangnya kembali. Lebe kemudian memasang satu persatu kayu tersebut. Setelah tertutup, Lebe kemudian keluar dari liang lahat. Tanah kemudian mulai diurukkan kembali. Masyarakat kemudian bahu-membahu menguruk liang lahat tersebut. Setelah beberapa saat, liang lahat sudah dipenuhi oleh gundukan tanah. Setelah itu ditanamkanlah kayu nisan pada kuburan Sumarna. Setelah Lebe menanamkan kayu nisan tersebut, Lebe dan masyarakat sekitar pulang dari areal kuburan. Setelah itu asisten Lebe berbisik kepada Lebe. Ia meminta maaf karena lupa. Lebe pun tidak mempersoalkan persoalan itu. Dan setelah itu tidak pernah lagi ada orang-orang kampung ataupun keluarga Sumarna yang didatangi oleh pocong Sumarna. Demikian asal-usul pocong. Kami sesungguhnya tidak tahu apa sebenarnya dan seperti apa
terjadi. Kami hanya menyampaikan cerita turun-temurun yang kami dapatkan. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten mistisku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.